Hup, 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 hup. Di mana Babalim? Di mana Babalim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunga Safitri. Saya berasal dari SRMP 29 Pamekasan. Saya ingin menceritakan tentang kisah si Pitung. Di suatu sore, si Pitung kembali melihat kelakuan anak buah Babahlim yang sewenang-wenang. Babahlim adalah salah satu tuan tanah di daerah tempat tinggalnya. Ia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Ternyata sebagian hasil rampasan itu lalu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung pun bertekad untuk melawan anak buah Babahlim. Ia lalu berguru pada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung pun cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakan ilmu ini untuk menindas orang lain, nak. Pesan Haji Naipin. Si Pitung pun bersiap untuk melawan anak buah Babah. Ia lalu menghentikan ulah mereka yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau menentang kami? Tanya dari salah satu mereka. Kau tidak perlu tahu aku siapa. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya. Jawab si Pitung. Anak buah Babahlim lalu menyerang si Pitung. Namun, si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung pun terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung ingin mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Ia ingin mengambil kembali apa yang sudah dicuri dan mengembalikannya pada rakyat jelata. Ia lalu mengajak beberapa temannya untuk bergabung bersamanya. Tentu saja kelakuan si Pitung ini tak disukai oleh para tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda akhirnya mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda akhirnya menggunakan cara yang licik. Dia menangkap Pak Piyun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah yang bernama Sothen mengumumkan jika si Pitung tak mau menyerah, maka kedua orang ini akan dihukum. Si Pitung pun mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Ia lalu menghadap Sothen dan menyerahkan diri karena ia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang. Dengan kelakuanmu itu, kau harus dihukum tembak, kata Sothen. Hah, kau tidak keliru. Bukannya kau dan para tuan tanah itu yang meresahkan banyak orang. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Sothen pun amat marah mendengar jawaban si Pitung. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat tangan si Pitung. Dan Sothen pun benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung pun dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Tetapi kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Sekian cerita si Pitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.